Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabila dengan NIM 106230028. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang hukum pidana mengenai delik. Langsung saja, pengertian delik menurut para ahli ilmu hukum. Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan starbit, feit atau delik dalam bahasa Belanda atau criminal act dalam bahasa Inggris. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan berbagai macam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu delik atau strafrecht. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu 1. Peristiwa pidana, 2. Perbuatan pidana, 3. Pelanggaran pidana, 4. Perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Delik dalam bahasa Starbrevet terdiri dari 3 kata, yaitu straf, ber, and fit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, bar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delik, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Buljatno mengatakan bahwa suatu starbarver itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam asli starbarvet menurut pendapat para ahli. 1. Definisi pendek memberikan pengertian starbarvet adalah suatu kejadian dalam kurung fit yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Kedua, definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian starbarvet adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Simons menyatakan starbarvet adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Awalnya, para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut rechtsdelicten dan westdelicten. Rechtsdelicten adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan westdelicten adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindak-tindakan yang pantas untuk dihukum oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang. KUHP sendiri membagi tindakan pidana menjadi 2, yaitu kejahatan misdemeanor dan pelanggaran Auftragsdingen. Namun secara umum tindak pidana atau juga disebut dengan delik dapat dibagi sebagai berikut: kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik material, delik dolus dan delik culpa, delik komisionis, delik tunggal, delik berganda, affront delicten dan fortuden delicten, delik aduan dan delik biasa, delik sederhana, delik yang ada pemberatannya. Akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan. Akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Unsur-unsur delik pada tindak pidana. Pada hakikatnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir dunia. Penerapan delik dalam sistem hukum di Indonesia. Delik merupakan
inti dari hukum pidana dan penerapan dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang ternama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kesimpulannya, delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukuman. Delik dapat dibedakan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terdapat keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, dan delik terhadap harta benda. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.